Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes, bab 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini gereja memperingati pesta Maria Magdalena, salah seorang murid Tuhan Yesus yang pertama mengalami penampakan Tuhan. Sebelumnya ia pun mencari di mana jenazah Tuhan Yesus. Dia mencari dengan bertanya, yang pada akhirnya dia mengalami penampakan Tuhan. Bapak Ibu semuanya, kata kunci dari bacaan hari ini adalah mencari. Bacaan pertama dari Kidung Agung pun juga begitu, mencari jantung hati. Dia mencari kemana-mana, mencari untuk bertanya, dan pada akhirnya dia pun menemukan jantung hatinya. Memang mencari outputnya yang penting adalah akhirnya apa yang dia cari dia dapatkan. Misalnya kita mencari barang dan pada akhirnya kita menemukan barang itu. Mencari bukan hanya kita menemukan, tapi bagaimana proses mencari itu juga hal yang penting. Mencari barang tentunya kita tidak langsung menemukan, seringkali seperti itu. Kita harus bertanya kepada orang-orang sekelilingnya, di mana barang itu. Atau kita mencari kemana-mana. Mencari akhirnya kita juga mengingat-ingat di mana barang itu berada. Sehingga akhirnya kita menemukan barang yang kita tuju. Pernah ketika saya SMP,
ada kegiatannya namanya jurit malam. Jurit malam dilakukan malam hari. Tugas dari jurit malam itu untuk harus menemukan pos yang saya tuju. Saya dibekali oleh lilin kecil, kemudian beberapa korek api. Saya harus berjalan di tengah malam untuk menuju suatu pos tertentu dengan lilin, dengan nyala seadanya. Saya harus mencari rambu-rambu atau tanda-tanda medan yang mengarah ke pos itu. Karena cahaya seadanya seringkali saya tersesat untuk menuju pos yang dimaksud. Ketika saya tersesat, saya harus kembali ke titik awal untuk mencari rambu-rambu atau tanda-tanda medan untuk saya lihat. Tanda-tanda medan berupa tali atau ranting yang dipatahkan menuju kepada pos yang saya tuju. Seringkali saya tersesat di situ. Namun saya kembali dan saya amati di mana tanda-tanda itu berada. Ketika saya menemukan tanda itu, pada akhirnya saya pun bisa mencapai pos satu dan pos yang lainnya dengan tantangan-tantangan yang berbeda. Pada akhirnya saya bisa menyelesaikan jurit malam itu. Bapak Ibu semuanya, sebagai umat Katolik, apa yang kita cari? Yang kita cari adalah Tuhan Yesus. Apakah kita langsung bisa menemukan Tuhan Yesus? Tentunya ada proses sehingga kita benar-benar menemukan Tuhan Yesus. Di gereja Katolik ada rambu-rambu, ada tanda-tanda medan yang kita bisa untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan Yesus yang kita cari. Kita percaya dengan kuasa mengajar gereja pertama. Kemudian kedua, kita pun percaya dengan tradisi suci. Dan kitab yang terakhir percaya kepada kitab suci. Itulah rambu-rambu yang disediakan oleh gereja. Kenapa kita harus berjalan untuk menemukan atau kita berjalan berdasarkan rambu-rambu itu? Supaya kita tidak tersesat. Ketika kita tersesat, kita harus kembali kepada rambu-rambu itu. Rambu-rambu itulah untuk mengarahkan kita apa yang kita cari, yakni Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus kita cari? Karena Tuhan Yesus adalah sumber dari sukacita, sumber dari kedamaian, dan yang paling penting, sumber dari keselamatan. Itulah yang kita cari, yaitu Tuhan Yesus. Kita perhatikan coba lirik dari sebuah lagu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berkat Roh Kudus-Mu, aku dibimbing untuk berjumpa dengan Engkau. Dalam pencarianku, Roh Kuduslah yang membimbing kami, sehingga kami tahu kemana kami melangkah. Semoga Roh-Mu tetap tinggal di dalam kami ya Tuhan, sehingga dalam pencarian kami yang tanpa akhir itu, pada akhirnya sungguh menemukan Yesus sebagai juru selamat kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.